Di pinggir kota kecil yang sunyi, terletak sebuah warung makan sederhana bernama Soto Rebus Mbah Jum. Meskipun lokasinya tidak di jalan utama, warung ini selalu ramai dari pagi hingga siang. Konon, sotonya adalah yang paling enak di kota. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, dan bumbunya meresap sampai ke tulang. Mbah Jum, pemiliknya, adalah seorang kakek renta yang suaranya serak dan matanya berkabut. Meski sudah tua, ia selalu muncul pagi-pagi sekali untuk memasak. Ia tidak pernah memakai pembantu, dan tidak seorang pun pernah melihat siapa yang membersihkan warung setelah tutup. Yang aneh, warung itu buka setiap hari tanpa henti, bahkan saat lebaran sekalipun. Tapi yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun pelanggan yang pernah melihat dapur warung itu. Suatu hari, seorang sopir truk bernama Adi singgah di warung itu setelah lembur semalaman. Ia memesan soto ayam hangat dan langsung menyantapnya. Setelah itu, ia tertidur di mobil karena kelelahan. Malam itu, Adi bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di sebuah dapur gelap dengan panci besar yang mendidih. Di dalam panci itu bukan ayam yang direbus, tapi jari tangan manusia, jantung, dan tulang belulang kecil. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi tidak merasa sakit. Hanya saja kepalanya berat dan pikirannya seperti diselimuti kabut. Hari itu ia mulai merasa lemas dan sering melihat bayangan hitam di sudut matanya. Beberapa minggu berlalu dan cerita aneh mulai menyebar. Ada beberapa pelanggan yang menghilang secara misterius atau tiba-tiba menjadi gila. Seorang wartawan muda bernama Rina mulai mencium adanya sesuatu yang tidak wajar. Ia menyamar sebagai pelanggan dan memesan soto. Setelah makan, ia menolak untuk pulang. Malam itu, ia membuntuti Mbah Jum dari kejauhan. Ia melihat kakek itu masuk ke hutan belakang warung, membawa keranjang besar. Dengan hati-hati, Rina mengikuti langkahnya. Di tengah hutan, ia melihat Mbah Jum membuka tanah dengan tangan kosong, lalu meletakkan sesuatu di dalamnya, sebuah bungkusan darah dan rambut. Saat itu juga, Rina mendengar suara berbisik dari dalam tanah. Satu lagi, bayar dengan jiwa." Ia ketakutan, tapi penasaran. Ia pulang dan mulai mencari tahu siapa sebenarnya Mbah Jum. Dari warga tua, ia mendengar cerita bahwa puluhan tahun lalu ada seorang juru masak yang membuka warung soto dan menghilang begitu saja. Warungnya lalu ditutup karena dikaitkan dengan beberapa kasus pembunuhan dan mayat tanpa organ dalam. Dan kini warung itu hidup kembali dengan wajah yang sama. Siapa sebenarnya Mbah Jum? Rina memutuskan untuk kembali ke warung, membawa kamera dan perekam suara. Malam itu ia menyelinap masuk ke dapur dari jendela belakang. Di dalamnya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tidak ada kompor, tidak ada bahan makanan, hanya panci besar di atas api biru yang menyala tanpa kayu bakar. Di dalam panci itu bahan makanan tidak dimasukkan secara fisik, tapi muncul sendiri, seolah diwujudkan dari udara kosong. Tiba-tiba Mbah Jum muncul di belakangnya dan berkata perlahan, "Kamu sudah tahu terlalu banyak. Sekarang kamu harus membayar harganya." Apakah Rina bisa kabur? Apakah ia akan menjadi bahan baru dalam soto itu? Atau justru tergoda untuk mempelajari rahasia pesugihan tersebut? Setelah melihat Mbah Jum melakukan ritual di hutan, Rina pulang dengan tubuh menggigil. Ia membawa perekam suara dan beberapa foto yang diambil dari jarak jauh. Di dalam foto itu terlihat jelas wajah Mbah Jum, tapi bukan wajah tua yang biasa ia lihat. Wajahnya terlalu muda dengan senyum mencurigakan. Keesokan paginya, Rina pergi ke seorang paranormal tua di luar kota, Ki Sastro, yang dikenal sebagai ahli ilmu kebatinan. Setelah melihat foto dan mendengar rekaman suara, Ki Sastro terdiam lama. "Ini bukan manusia biasa," katanya pelan. "Ini adalah penjelmaan
seseorang yang telah mati. Mbah Jum menggunakan pesugihan lalat kecubung, salah satu pesugihan tertua dan paling keji. Rina terkejut. Pesugihan lalat kecubung, tanyanya. Ki Sastro mengangguk. Pesugihan ini tidak memakai sesaji biasa. Ia membutuhkan jiwa bayi yang belum sempat lahir atau janin yang digugurkan secara sengaja. Dengan ritual tertentu, jiwa itu dibangkitkan menjadi lalat kecubung hitam, serangga gaib yang bisa menarik rezeki dan keberuntungan bagi tuannya. Tapi harganya mahal. Setiap keuntungan yang didapat harus dibayar dengan jiwa manusia lain. Setiap pelanggan yang makan di warung itu secara perlahan menyerahkan sebagian jiwanya. Dan jika mereka makan terlalu banyak, mereka akan hilang, diambil sebagai tumbal. Rina terdiam. Ia baru saja makan di sana, dan sejak itu ia mulai merasa aneh. Kepalanya sering berat, matanya berkunang-kunang, dan suara bisikan mulai muncul di malam hari. Bagaimana cara menghentikannya? Tanya Rina. Ki Sastro menatapnya dan mata itu sangat bersimpati. Ada dua cara. Pertama, hancurkan sarang lalat kecubung yang berada di bawah warung. Kedua, kalahkan Mbah Jum dalam ritual penjelmaan jiwa. Tapi jika kau gagal, ia menarik napas panjang. Kau akan menjadi bagian dari warung itu selamanya. Dengan bekal mantra perlindungan dan benda-benda gaib dari Ki Sastro, Rina menyusup kembali ke warung itu tengah malam. Ia membawa kamera, pisau kecil dari besi kuningan, dan juga air suci. Warung itu dalam keadaan gelap, tapi begitu ia masuk ke dapur, udara langsung berubah dingin. Di tengah lantai ada lubang kecil yang mengeluarkan asap hitam. Rina menghampiri dan melihat sesuatu yang membuatnya mual. Di bawah sana terdapat sarang lalat raksasa. Ribuan lalat hitam bersayap biru berkumpul di tulang belulang manusia. Di tengahnya terletak sebuah jantung yang masih berdetak pelan, terbungkus kain kuning. Tanpa sadar, Rina menginjak sesuatu. Suara rengkahan kayu terdengar nyaring di keheningan malam. Langkah kaki tua mulai terdengar dari luar. Mbah Jum datang. Rina tidak punya waktu lagi. Ia mengambil pisau kuningan dan menusuk jantung itu. Asap hitam langsung menyembur ke atas, membentuk wajah-wajah menjerit. Lalat-lalat mulai menyerangnya, mendarat di wajah dan mata. Tapi sebelum ia bisa melarikan diri, Mbah Jum sudah berdiri di depan pintu kamar dapur. Mbah Jum sudah berdiri di depan dapur. Kau berani menghancurkan rezekiku, desisnya. Kau tidak tahu apa yang telah kau ganggu. Mbah Jum menjulurkan tangannya dan udara di sekitar Rina mulai bergetar. Bayangan hitam membentuk wujud manusia mulai muncul dari lantai, mengelilingi mereka. Kau ingin menghancurkanku, katanya. Baiklah, aku tantang kau dalam ritual jiwa soto. Jika kau menang, warung ini akan hancur. Jika aku menang, ia tersenyum menyeramkan. Kau akan menjadi bahan utama soto baruku. Rina mengambil napas panjang. Ia menyalakan kemenyan dan membacakan mantra perlindungan. Mbah Jum menyalakan api biru di panci besar. Mereka berdua duduk di depan panci, mengaduk kuah dengan sendok kayu. Setiap kali sendok berputar, bayangan wajah korban muncul di permukaan kuah. Mereka harus membuat soto terbaik dalam waktu 30 menit. Siapa yang membuat soto paling enak, dia yang menang. Saat detik-detik terakhir, Rina menambahkan air suci ke dalam kuahnya. Mbah Jum menambahkan jari tangan Rina yang ia potong tadi malam ke dalam kuahnya. Api menyala tinggi. Panci besar bergetar. Lalu Mbah Jum tertawa keras. Kau pikir air suci mengalahkanku? Aku sudah makan jiwa ribuan orang. Aku tidak bisa mati. Tapi Rina tersenyum. Kau lupa satu hal, Mbah. Aku tidak datang sendirian. Aku membawa doa dari keluarga korban. Dan doa itu lebih kuat dari pesugihanmu. Api mendadak berubah dari biru menjadi putih. Panci meledak. Mbah Jum menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai hancur dari dalam.
Dagingnya mengelupas, tulangnya remuk. Lalat-lalat hitam terbakar dan menjerit. Warung itu mulai runtuh. Rina menyaksikan Mbah Jum